Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imawar dengan NIM 612012324146. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Muhammad Ujang dan Nur Salisa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita perkenalan dulu biar sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Salisa dari kelompok 3 dengan NIM 61201232106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ujang Ziyari Izi. NIM saya 61232122109. Nah, mungkin kalian sudah kenal dengan anggota kelompok saya, di mana kelompok kami ini akan membuat tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu dosen Rosyidah Hasanah MPD. Nah, di sini kelompok kami itu akan menjelaskan tentang apa itu manajemen lintas budaya, terus dimensi budayanya itu seperti apa, terus pengaruh budaya terhadap pelaku organisasi. Terus kita akan juga menganalisis tentang budaya negara-negara penting, terus perbandingan dan implikasinya dalam bisnis internasional, dan yang terakhir ada bagaimana penyesuaian pola pikir dalam pertemuan lintas budaya. Jadi kalian simak dengan baik-baik. Baiklah, di sini saya pemateri atau presentator pertama akan menerangkan tentang materi atau rangkuman yang pertama, yaitu tentang manajemen lintas budaya. Di mana manajemen lintas budaya adalah proses yang berfokus pada pengelolaan interaksi dan hubungan antar individu atau kelompok dari berbagai latar belakang. Nah, dalam era globalisasi ini, pemahaman tentang manajemen lintas budaya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, banyak organisasi yang beroperasi di lingkungan yang multikultural. Nah, beberapa aspek kunci dari manajemen lintas budaya yaitu meliputi komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan. Lanjut, rangkuman atau materi yang kedua yaitu tentang dimensi budaya. Dimensi budaya adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami perbedaan budaya. Salah satunya dengan model yang terkenal adalah model Hofstede yang mencakup 6 dimensi. Di mana dimensi yang pertama yaitu power distance atau jarak kekuasaan. Power distance atau jarak kekuasaan adalah mengukur sejauh mana anggota masyarakat menerima ketidaksetaraan kekuasaan di negara dengan jarak kekuasaan tinggi, hierarki dan otoritas yang sangat dihormati. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu di mana menentukan apakah individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, negara-negara individualis cenderung lebih menekankan kebebasan individu, sedangkan negara-negara kolektivis lebih menekankan kerjasama dan kepentingan berkelompok. Yang ketiga, yaitu masculinity versus femininity, yaitu di mana mengukur nilai-nilai yang lebih maskulin atau kompetensi atau pencapaian. Nah, dibandingkan dengan nilai feminin kerjasama atau perhatian. Dimensi yang keempat yaitu uncertainty avoidance, di mana mengukur sejauh mana masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Nah, negara-negara seperti Yunani dan Jepang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi, yang berarti mereka lebih suka aturan dan struktur yang jelas. Dimensi yang kelima yaitu long term versus short term orientation. Nah, di mana dimensi ini mengukur sejauh mana masyarakat menghargai perencanaan jangka panjang dan kesabaran dibandingkan dengan fokus pada hasil jangka pendeknya. Negara-negara seperti China memiliki orientasi jangka panjang yang kuat, sementara negara-negara seperti Amerika Serikat lebih fokus pada hasil jangka pendek. Dan dimensi yang keenam yaitu indulgensi versus restraint, di mana mengukur sejauh mana masyarakat mengizinkan pemuasan kebutuhan dan keinginan. Negara-negara seperti Meksiko, Brazil cenderung lebih indulgen, sementara negara-negara seperti Rusia dan Cina lebih restriktif. Dari tentang pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Jadi budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasinya, karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan
atau hasil kinerja yang ditetapkan. Selain itu, budaya organisasi juga dipengaruhi oleh budaya nasional dan dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku organisasi, termasuk pertama struktur organisasi yang dimana budayanya itu dapat menentukan bagaimana organisasi diatur. Di negara dengan budaya kolektivitas, struktur organisasi mungkin lebih hierarkis, sementara di negara individualis, struktur mungkin lebih datar dan fleksibel. Lalu yang kedua ialah nilai dan etika, yang dimana budaya membentuk nilai dan etika yang dipegang oleh negara organisasi. Misalnya di budaya yang menghargai kejujuran dan transparansi, organisasi itu cenderung memiliki kebijakan yang lebih terbuka. Lalu yang ketiga ialah komunikasi, yang dimana cara berkomunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh norma budaya. Dalam budaya yang menghargai komunikasi langsung, umpan balik cenderung lebih terbuka dan jujur. Sedangkan dalam budaya yang lebih halus, umpan balik mungkin disampaikan dengan cara yang lebih diplomatis. Lalu yang keempat ialah gaya kepemimpinan, yang dimana pemimpin dari budaya yang berbeda mungkin saja memiliki pendekatan yang berbeda dalam memimpin tim. Misalnya, pemimpin di budaya kolektivis mungkin lebih mengutamakan konsensus, sementara pemimpin di budaya individualis mungkin lebih otoriter. Lalu yang kelima yaitu yang terakhir ini, pengambilan keputusan, yang dimana dalam budaya yang menghargai hierarki, keputusan mungkin diambil oleh pemimpin senior, sedangkan dalam budaya yang lebih egaliter, keputusan dapat melibatkan masukan dari semua anggota tim. Nah, lalu materi selanjutnya ya tentang analisis budaya negara-negara penting. Analisis budaya di negara-negara penting memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik budaya mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks bisnis, berikut adalah analisis singkat mengenai beberapa negara yang memiliki pengaruh signifikan di dunia. Yang pertama mungkin kita sudah tahu, yaitu negara Amerika. Budaya di sana itu individualis, sangat-sangat individualis, yang dimana pencapaian pribadi dan kebebasan individu sangat dihargai. Masyarakat Amerika itu cenderung berorientasi pada hasil, inovasi, dan kompetisi. Nilai-nilai seperti keberanian untuk mengambil resiko dan berpikir kreatif juga sangat dihargai. Yang kedua, Jepang. Tidak heran Jepang masuk ke nomor yang kedua karena budaya Jepang itu sangat kolektivis. Dengan penekanan pada harmoni, kesopanan, dan loyalitas terhadap kelompok, hierarki dan rasa hormat terhadap otoritas juga sangat penting. Proses pengambilan keputusan sering melibatkan banyak diskusi dan konsensus. Negara yang ketiga ialah negara Jerman, yang dimana budaya negara Jerman itu dikenal dengan ketetapan waktu, efisiensi, dan struktur yang jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi dan analisis berbasis data sangat dihargai. Masyarakat Jerman itu cenderung lebih formal dalam interaksi bisnis dan menghargai perencanaan yang matang. Yang keempat ialah negara-negara yang ada di Timur Tengah atau negara Arab. Budaya di negara-negara Arab sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama. Hubungan pribadi dan kehormatan sangat dihargai, dan bisnis sering dilakukan melalui jaringan yang kuat. Kesopanan dan rasa hormat dalam komunikasi adalah hal yang sangat penting di negara-negara Timur Tengah itu. Yang kelima ya negara Cina. Budaya di negara Cina itu sangat kolektivis, dengan penekanan pada hubungan jangka panjang dan rasa hormat terhadap hierarki. Nilai Guanxi itu dalam bahasa Cina atau dalam bahasa Indonesia itu hubungan, dan Mianzi atau dalam bahasa Indonesia itu harga diri sangat penting, yang dimana masyarakat Cina itu cenderung mengutamakan hubungan interpersonal dalam bisnis. Maka tidak heran sekarang Cina itu sudah mengalahkan atau lebih tinggi daripada Amerika dalam hal bisnis, karena di sana itu masyarakat itu sangat-sangat mengutamakan hubungan interpersonal dalam bisnis. Lalu negara yang keenam adalah negara India. Budaya negara India itu sangat beragam, dengan pengaruh agama, tradisi, dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Fleksibilitas dan adaptasi sangat penting dalam interaksi sosial dan bisnis. Masyarakat India seringkali menghargai pendekatan yang lebih informal dan personal dalam negosiasi. Mungkin tadi terpotong, akan saya lanjutkan tentang budaya Asia Tenggara, di mana budaya Asia Tenggara ini sangat beragam, tetapi umumnya ini memiliki karakteristik kolektivis dengan penekanan pada hubungan interpersonal dan harmoni dalam kelompok. Sopanan dan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua atau berpengaruh itu sangat dihargai.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Ujang tadi, di mana materi yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan budaya dan implikasinya dalam bisnis internasional, di mana perbandingan budaya di berbagai negara ini menunjukkan bahwa pendekatan bisnis yang efektif itu harus disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing, di mana berikut adalah beberapa perbandingan budaya dan implikasinya dalam bisnis internasional. Di mana yang pertama ada Amerika Serikat dengan Jepang. Perbandingannya itu budaya Amerika Serikat ini lebih individualis dan langsung, sementara Jepang ini lebih kolektivis dan menghargai harmoni. Implikasinya yaitu dalam pertemuan bisnis, di mana individu dari Amerika Serikat ini mungkin perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan yang lebih sabar dan menghargai konsensus saat berinteraksi dengan rekan Jepang, di mana pendekatan langsung dari Amerika Serikat ini bisa dianggap kurang sopan di Jepang. Yang kedua ada Jerman dan negara-negara Arab, di mana perbandingannya itu Jerman lebih menekankan efisiensi dan struktur, sedangkan negara-negara Arab ini lebih menghargai hubungan pribadi dan kehormatan. Implikasinya dalam konteks bisnis, di mana individu Jerman ini mungkin perlu meluangkan waktu untuk membangun hubungan sebelum membahas isu-isu bisnis dengan mitra dari negara-negara Arab, di mana pendekatan yang terlalu langsung dari Jerman ini bisa dianggap kurang sensitif. Yang ketiga ada Cina dan India, di mana perbandingannya itu budaya Cina itu sangat menghargai hierarki dan hubungan jangka panjang, sedangkan India ini lebih beragam dan fleksibel. Implikasinya dalam bisnis, individu dari Cina ini mungkin lebih fokus pada membangun hubungan yang kuat dan saling percaya, sementara individu dari India ini mungkin lebih terbuka untuk diskusi yang lebih informal dan adaptif, dimana dengan memahami perbedaan ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terus yang keempat ada Asia Tenggara dan Amerika Serikat, dimana perbandingannya yaitu budaya Asia Tenggara ini cenderung kolektivis dan menghargai harmoni, sedangkan Amerika Serikat ini lebih individualis dan berorientasi pada hasil. Implikasinya dalam pertemuan lintas budaya, di mana individu dari Asia Tenggara ini mungkin lebih menghargai pendekatan dan mengutamakan hubungan dan kesepakatan yang saling menghormati dan menghargai. Yang selanjutnya ada penyesuaian pola pikir dalam pertemuan lintas budaya, di mana ketika memulai pertemuan lintas budaya penting untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, di mana pemimpin itu harus yang pertama membangun hubungan yang kuat sebelum membahas isu tentang bisnis. Terus yang kedua ada menghormati hierarki dan norma yang ada dalam budaya lain. Yang ketiga menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana untuk menghindari kesalahpahaman, jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu mendorong partisipasi dari semua pihak untuk menciptakan suasana inklusif. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana manajemen lintas budaya ini adalah kunci untuk keberhasilan dalam bisnis internasional, di mana dengan memahami dimensi budaya dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi, memungkinkan pemimpin itu untuk beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dengan berbagai budaya. Jadi dengan menghargai perbedaan dan menyesuaikan pendekatan, organisasi ini dapat membangun hubungan yang kuat dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik di pasar global. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun bahasa yang kami gunakan kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Roshidah yang sudah menonton, dan kepada teman-teman semua sudah menonton. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kami pamit undur diri. Saya Imawar dan rekan saya Muhammad Ujang dan Nur Salisa. Terima kasih kepada teman-teman semua.